Tapi sekarang kalau dia niatkan kewajiban di waktu itu. Tidak ada dalam hatinya duhur, asar, isya, maghrib. Tidak ada. Kewajiban di waktu itu. Apakah sah atau tidak? Maka jawabannya adalah atas kaidah yang telah kami sebutkan sebelumnya, dia tidak sah. Sebab dia tidak menentukan atau dia meniatkan sholat zuhur. Dan ini adalah di atas pendapat madhab Hanabilah. Baik. Artinya pendapat pertama tidak sah. Karena dia tidak niat sholat duhur. Paham kan? Tidak sah karena dia tidak niat sholat duhur. Tidak ta'yin. Tidak ada penentuan niatnya. Terus? Wakila tujazi'u. Wakila tujazi'u. Tajazi'u. Wala yustaratu ta'yinul muayyinati fayakfi an yanwiyas salata wa tu'ayyinas salata bi ta'yinil waqti. Wa hadza riwayatu anil imamil Ahmad rahimahullahu taala Anil imami Ahmad rahimahullahu taala. Fa idza nawa fardal waqtil kafa wa hadzal qawlu huwa as-sahihu allazi la yasi'un nasu amalu illa bihi li'annahu ahyanan ya'til insanu ma'al ajalati fayukabbiru wa yadkhulu ma'al imami biduni an yaqa fi dhihnihi annaha salatu dhuhri lakin qad waqa fi dhihnihi annaha hiya fardul waqti wa lam yati min baitiha illa lihada fa ala madhhabi naqulu aidaha wa ala al-qawli sahih Fi'il amr ya. Fi'il amr dari ada, yu'idu, a'id. wa ala qawli sahihi naqulu la ta'udduha La tu'id. ta'udha Apa? la ta'udha Tu'id. A'ada tadi fi'il madinya kan a'ada. Berarti yu'idu. Kalau tu'idu. Cuman di ini jazm. Maka ketemu dua sukun. Hilang wawunya, hilang ayaknya. Tu'id. la tu'idha wa hadza la ta'idduha la tu'idduha Apa? la tu'idduha Kenapa? la tu'idha Iya. la tu'idha wa hadza yarihul qalbu lianna hadza yaqa'u katsiran hatta al-imamu ahyanan yashu wa yukabbiru ala anna hadza fardul waqti wa hadza ala madhhabi la budda an ya'ida la Tadi budda sama. an yu'ida as-salata wa ala al-qawli rajihi la ya'idu Sama semua ini. wa Kenapa? la ya'idu Kenapa ya? la yu'ayyidu Yu'i. la yu'idu. Terjemahkan? Dan dikatakan dia sah dan tidak dipersyaratkan untuk menentukan apa yang ditentukan. Tidak dipersyaratkan untuk menentukan niat. Menentukan yang ditentukan. Yaitu niat. Harus dibilang yaitu kalau begitu. Yaitu niat. Yaitu niat. Maka cukup dia meniatkan sholat zuhur dan dia menentukan. Kalau begitu terjemahannya berarti tidak ada masalah. Berarti itu pendapat pertama. Di sini maksudnya cukup dia berniat sholat. Maka cukup dia berniat untuk sholat dan dia meniatkan sholatnya dengan waktu yang sudah ditentukan. Tidak. Wa tata'ayyanu sholat. Jadi sekarang kata beliau cukup dia niat sholat. Sholat apa? Akan pasti sholatnya itu dengan waktu itu. Dengan waktu dia pelaksanaannya. Jadi cukup dia bilang dia dalam hatinya niatnya datang sholat. Sholat apa? Ya di waktu itu. Sholat apa yang dilakukan? Ya sholat di waktu yang dia kerjakan. Paham maksudnya? Iya. Terus? Dan ini adalah riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Berarti Imam Ahmad kan tadi pendapat pertama pendapat Hanabilah. Berarti Imam Ahmad punya dua riwayat. Riwayat pertama belum bilang tidak sah. Kecuali dengan memastikan sholat apa. Riwayat kedua sah. Yang penting di waktu itu. Kalau dia sholat di waktu zuhur walaupun tidak bilang zuhur berarti sah. Karena waktunya memang.
Kalau dia sholat di waktu asar, adzan, dia keluar, dia takbir. Tidak ada dibilang asar, tapi dia berniat untuk sholat wajib di waktu itu. Sah. Walaupun tidak ada kata asar dalam hatinya, iya kan? Iya, karena di waktu. Ada sholat, ada adzan maghrib, dia keluar. Dia tidak niat sholat maghrib, tapi dia niat sholat wajib saja. Paham kan? Sah. Karena waktunya memang sholat maghrib. Dia keluar di sholat subuh. Dia hanya niat sholat fardu, tidak ada bilang subuh di hatinya. Sah. Ini pendapat kedua dari Imam Ahmad. Terus lihat. Jika dia meniatkan kewajiban waktu, maka cukup. Dan ini adalah perkataan yang Pendapat. dan ini adalah pendapat bahwasanya dia sohi yang Dan ini adalah pendapat yang sahih. Syekh maksudnya. Dari dua pendapat ini mana yang dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin? Paham kan? Ya dari sini nanti antum jelaskan pendapat yang dinukil. Setelah itu antum bilang Syekh Utsaimin pilih. Paham ini? Dari yang begini. Jadi Syekh Utsaimin pilih pendapat yang kedua ini. Yaitu sah. Solatnya walaupun hanya meniatkan solat wajib. Tapi dia keluar di waktu solat itu. Terus? tidaklah manusia mengerjakan amalan kecuali dengannya. Karena kadang-kadang seseorang datang karena dia dengan terburu-burunya dia, kemudian dia bertakbir, kemudian dia masuk bersama dengan imam tanpa dia terlintas dalam pikirannya bahwasanya dia adalah sholat zuhur. Paham ini nah? Apalagi masbuk. Masbuk kan apalagi imamnya sudah mau ruku ini. Dan dia datang tergesa-gesa masuk shaf langsung Allahu Akbar. Tidak ada kan dalam pikirannya sholat. Dia cuma mau sholat fardu bersama imam. Tidak ada duhur, tidak ada maghrib, tidak ada isya. Cuman waktunya memang. Waktunya sekarang ini yang dia ikuti ini maghrib. Dia ikuti ini isya. Tapi dia tidak ada dalam hatinya ini isya ini. Dia cuma mau sholat wajib bersama imam. Ini gimana ini? Ini kata beliau kadang seorang seperti itu. Terus? Akan tetapi terlintas dalam benaknya bahwasanya ini adalah kewajiban waktu. Nah, kewajiban di waktu itu maksudnya. Nah, terlintas dalamnya ini waktu ini kewajibannya ini. Terus? Dan tidaklah dia datang dari rumahnya kecuali karena hal tersebut. Kan dia datang. Paham maksudnya kan? Oh adzan duhur. Nah, dia wudhu. Kan dia keluar memang untuk sholat duhur. Adzan asar. Dia wudhu. Dia keluar untuk sholat apa? Sholat asar. Jadi dia memang keluar dari sana sudah sholat asar. Maksudnya untuk berniat untuk sholat asar. Apakah perlu disebutkan? Paham kan? Kalau pendapat pertama harus disebutkan. Sholat asarnya, ya kan dalam niat. Kalau pendapat kedua, tidak perlu karena dia keluar untuk itu. Terus? Dan ini adalah pendapat mazhab. Kami katakan, ulanglah dia. Dan di atas pendapat mazhab. Maksudnya pendapat madhab pertama. Karena pada dasarnya Syekh Ibnu Utsaimin Hambali. Paham maksudnya? Syekh Ibnu Utsaimin beliau apa? Hambali. Syekh Ibnu Utsaimin secara madhab beliau Hambali. Pengikut Imam Ahmad. Makanya beliau bilang, maka di atas madhab pakai al. Ada alnya. Maksudnya madhab yang ada di pikiran yang beliau ucapkan. Maksudnya madhabnya Hambali. Di atas madhab kita akan fatwakan kepadanya. A'idha. Kalau ada orang begitu, antum pasti bilang apa? Kamu ulang. Kalau antum pegang madhabnya siapa? Hambali. Jadi tergantung. Antum pegang madhabnya Hambali, antum akan bilang, ada orang sholat. Saya cuma niat kewajiban di waktu itu. Tidak bilang asar, maghrib, isya, tidak. Kita akan bilang apa? Wajib kamu ulang. Itu di atas pendapat pertama. Terus? Dan di atas pendapat yang sahih. Nah ini yang menyelisih madhab beliau. Makanya boleh bilang di atas madhab kamu ulang. Tapi di atas pendapat yang sahih. Karena Syekh Ibnu Utsaimin memang madhabnya Hambali. Tapi belum terikat dengan dalil. Terikat dengan dalil. Makanya beliau bilang di atas pendapat yang sahih. Terus? Kami katakan jangan diulang. Dan inilah yang lebih merehatkan hati. Masya Allah. Kita akan katakan tidak usah diulang. Sudah sah. Ini pendapat lebih yurihul qalb. Membuat hati itu tenang. Karena gimana?
Kan itu tadi, kadang ada orang datang tergesa-gesa langsung takbir Allahu Akbar. Kalau kita bilang harus ulang, wah berat. Iya kan? Hatta banyak sekali dari kita, iya kan? Kita adzan zuhur, langsung datang qomat, langsung takbir. Imam takbir, langsung takbir. Tidak ada terbetik apa? Zuhur. Kalau kita bilang ulang, banyak sekali sholat yang harus diulang. Paham kan? Maka ini lebih yurih. Lebih membuat hati itu nyaman. Terus? Sebab hal ini banyak terjadi. Nah, ini alasan. Banyak terjadi, banyak sekali orang yang sholat niatnya kewajiban di waktu itu. Tahu kan? Sampai terkadang imam dia lupa dan dia bertakbir Enggak, di bukan atas lupa, lalai. dan dia bertakbir bahwasanya dia di atas bahwasanya ala anna haza fardal waqt, bahwasanya dia di atas kewajiban waktu. Kewajiban di waktu itu. Jadi ada imam kadang bahkan tidak terbetik dia niatnya sebagai imam. Ya kan? Dia di depan, tidak ada dia bilang niatnya imam. Dia cuma langsung takbir, Allahu Akbar. Apakah sah sholatnya? Sah. Karena dia sudah posisinya di situ. Tidak perlu dia bilang apa? Dia niatkan sebagai imam. Yang masalah itu orang yang melafadzkan niat. Itu yang melafadzkan niat. Dia pasti bilang tidak sah. Padahal itu bukan madhab Syafi'i. Karena madhab Syafi'i tidak perlu ta'yin niat. Ini madhabnya Hanabilah. Yang harus ta'yin niat. Kalau madhab Syafi'i fardul waqt. Antum berdiri di depan berarti antum sebagai imam. Antum berdiri di belakang berarti sebagai makmum. Tidak perlu antum sebutkan. Tidak perlu antum sebutkan. Dipahami kan? Nah, ini kata beliau kadang terjadi seperti itu bahkan kepada imam. Terus? Maka ini di atas pendapat mazhab dan dia harus mengulang sholatnya. Imam yang seperti ini berarti kalau ini imam seperti ini, kalau dia lalai, dia langsung takbir, tidak ada niat sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, isya. Imam seperti ini di atas madhab yang mana itu? Pertama, yang pakai al. Di atas madhab yang pertama harus diulang sholatnya. Terus? Dan di atas pendapat yang roji, dia tidak mengulangnya. Di atas pendapat yang roji, yang menyelisihi madhab Hanabilah, dia tidak perlu ulang. Tidak perlu ulang. Masya Allah. As-salis min fawaidil hadisi al-hassu ala ikhlasi lillahi azza wa jalla lianna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qassama nasa ila kismain. Kismun arada bi amalihi wajhallahi wad darul akhirati wa kismun bil aksi. Wa hadha yuqnil hassa ala al-ikhlasi lillahi azza wa jalla. Wal ikhlasu yajibul inayatu bihi wal hassu alaihi li'annahu huwa rakizatul ula alhammatu allati khulikan nasu min ajliha. Khulikan nasu khulikan nasu min ajlihi. Qala ta'ala min ajliha. Qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang ketiga, dari faedah hadis, dorongan atas ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Dorongan untuk, Allah bermakna li. Dorongan untuk ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Nabi SAW membagi manusia ke dalam dua pembagian. Pembagian yang pertama, dia menginginkan amalnya karena mengharap wajah Allah dengan mengharap wajah Allah dan negeri akhirat. Pembagian yang kedua adalah kebalikannya. Dan hal ini dia, apa itu kebalikannya berarti? Dia tidak mengharap wajah Allah. Yaitu dia beramal tidak mengharapkan wajah Allah dan tidak mengharapkan negeri akhirat. Dan ini adalah cukup dari dorongan atas ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ikhlas dia wajib atasnya perhatian dan dorongan atasnya. Ikhlas wajib perhatian terhadapnya dan mendorong atasnya. Maksudnya menganjurkan orang untuk selalu apa? Ikhlas. Karena bahwasannya dia adalah penopang yang pertama dan yang penting, yang dimana manusia diciptakan atas sebab tersebut. Karenanya.
karenanya. Berkata Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ar-Rabi min fawaidil hadisi husnul ta'limin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa dzalik bitanwi'il kalami wa taksimihi li'annahu qala innamal a'malu binniyat wa hadza lil amali wa innama likulli imri'in ma nawa wa hadza lil ma'muli lahu wa hadza awalan. Wathani min husni ta'limi taksimul hijrati ila kismain syar'iyyatun wa ghairu syar'iyyatin wa hadza min husni ta'limi walidzalik yanbaghi lil muallimi an la yusarrada al masaila yusarrida Kalau antum baca wazan fa'ala, tapi kalau dibaca wazan af'ala berarti yusrida. Allah yusarridal masaila ala talibis sardan lianna hadza yunsi bal alaihi an yaj'alahu usulan wa qawaidan wa qawaida wa taqyidatin lianna dzalika aqrabu li thubutil ilmi fi qalbihi amma an tasarruda terlanjur dibaca seperti itu. Tusarrida alaihi. Dan di sini bisa dibaca sulasi biasa ya. Saroda yasrudu. Bisa juga dibaca 3 huruf asli. Terus tusarridal masaila fama asra'an yansaha. Ini faedah penting sekali, Masya Allah. Faedah dalam cara menyampaikan ilmu. Diambil dari Syekh Ibnu Utsaimin. Jarang menyinggung seperti ini di syarah hadits arba'in terkait dengan niat. Tapi ini beliau singgung karena beliau adalah pengajar. Ini kita patut ambil contoh nanti dari sini. Terus terjemahannya? Dari faedah hadis ini bahwa bagusnya pembelajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pengajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan memvariasikan perkataan dan membaginya. Nah, jadi ucapan Nabi dia tidak samakan. Lihat ucapan awal, innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi beda ucapan pertama dengan yang kedua. Padahal kan ini menunjukkan pentingnya apa? Niat. Paham ini? Pentingnya apa? Niat. Tapi cara Nabi menyampaikannya dengan kalimat yang berbeda. Dengan yang kalimat yang berbeda. Jadi dengan cara kalimatnya diragamkan, dibedakan. Yang kedua dibagi. Dengan cara dibagi. Iya. Pembagiannya. Terus? Karena dia berkata, innamal a'malu binniyat. Dan ini adalah untuk amal. Nah, untuk amalannya. Bahwa amalan itu tergantung niatnya. Terus? Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan ini untuk apa yang dilakukan padanya. Ini yang pertama. Dan yang kedua, dari bagusnya pengajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pembagian hijrah kepada 2 pembagian secara syar'i dan tidak syar'i. Dan ini adalah bagusnya pengajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atas hal demikian maka selayaknya bagi seorang pengajar agar dia tidak menceritakan panjang sebuah masalah-masalah kepada seorang penuntut ilmu secara panjang. Artinya maksudnya menyebutkan tanpa ada pembagian. Langsung saja disebutkan. Paham kan? Disebutkan masalah langsung sardan. Sardan itu disebutkan tanpa berhenti. Tidak ada nomornya. Paham kan? Tidak ada pembagiannya. Itu namanya sardan. Tidak, itu namanya sardan. Paham kan? Tapi penuntut seorang pengajar dia harus sebutkan masalah pakai poin. Pakai poin. Terus kalau menyebutkan kalimat jangan sama. Jangan sama. Kalau sudah sebutkan sesuatu, sebutkan lagi yang lain. Walaupun sama maksudnya. Walaupun sama apa? Maksudnya. Ini keindahan diambil dari contoh pengajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus? Karena hal ini membuat cepat lupa. Lian hada yunsi, Masya Allah.
Ternyata kalau kita hanya menyebutkan langsung tanpa ada pembagian, ini ternyata sebab kita lupa dengan cepat itu masalah. Tapi kalau kita bilang ini masalah ada 3, oh akan diingat, oh 3. Ini masalah ada 2, akan diingat. Paham kan? Antum lihat di mata jurumiyah, kenapa kita bisa ingat? Nah, untuk rofa 4, untuk nasab 5, untuk khofat 2. Kan itu membuat kita apa? Ingat. Untuk jazm 2. Kan itu mudah kita ingat. Mudah kita ingat. Kenapa? Karena ada pembagian. Nah, kalau ada pembagian, isim ada 3. Paham kan? Kalimat ada 3. Kalau cuma disebutkan kalimat itu isim fi'il huruf. Beda dengan kalimat itu 3. Isim fi'il huruf. Paham kan? Jadi kalau disebutkan langsung kalimat adalah isim fi'il huruf, itu cepat dilupakan. Tapi kalau antum sampaikan pembagiannya, itu akan lama dilupakan. Terus lihat. Bahkan wajib baginya untuk membuat dasar-dasar, kaidah-kaidah dan batasan-batasan. Harus antum bilang ini asal. Ini kaidahnya. Paham kan? Terus ini ketentuannya. Jadi harus antum paham bahwa antum harus katakan sama murid antum, ini asalnya begini. Paham kan? Asal ini ada kaidahnya. Kaidahnya begini. Kaidah ini ada ketentuannya. Seperti yang kita sebutkan misalnya dalam baca kitab. Kalau begini, ma'rifah. Paham kan? Itu ma'rifah itu namanya ketentuan. Pengertian ma'rifah sudah kita lewati. Paham kan? Usulnya, pokoknya. Jelas kan? Itu membuat nanti tidak dilupakan. Terus? Karena hal tersebut lebih dekat kepada tetapnya ilmu di hati. Ini faedah penting. Ketika ada pembagian, itu tetap di hati. Ini penting sekali. Susah dilupa. Adapun jika engkau membuat panjang suatu permasalahan, maka cepat baginya untuk melupakannya. Kalau antum sebutkan secara sardan, secara langsung panjang terbentang begitu, tanpa ada pembagiannya, itu akan lebih cepat untuk dilupakan. Ini faedah berharga sekali. Makanya hadits innamal a'malu binniyat ini susah dilupa. Susah dilupa. Ya kan? Karena Nabi sebutkan, hijrah ada 2. Hijrah syar'i, hijrah tidak syar'i. Susah kita lupa contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min fawaidil hadisi kurina Rasulullah Korona Rasul. Kalau kurina digandengkan. Korona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'allahi ta'ala bil wawi. Ini ketika kita ada ma'a di belakang, itu namanya korina. Kalau di sini dibaca majhul. Dibaca apa? Majhul. Jadi dibaca kurina. Kalau ndak ada ma'allah, baca korona. Baca korona, maklum. Berarti cocok dibaca majhul. Terus ulang. Kurina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'allahi ta'ala bil wawi haitsu qala ilallahi wa rasulihi. Walam yakul summa rasuluhu ma'a anna rajulan qala lirrasuli sallallahu alaihi wasallam masya'allahu wa syi'ta. Faqala bal masya'allahu wahdah. Famal farqu? Wal jawabu amma ma yata'allaku bisyari'ati fayu'abbaru anhu bil wawi. Lianna ma sadara an nabi sallallahu alaihi wasallam minasy-syar'i kallazi sadara minallahi ta'ala kama qala ta'ala mayyuti'il rasula faqad ata'a Allahi. Faedah bagus sekali, Masya Allah. Terus? Dan dari faedah hadis disandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala dengan waw. Pakai waw. Waw itu kan menunjukkan tasyrik. Berserikat. Tidak ada perbedaan. Kenapa di sini? Kan bukankah nanti di tempat lain Rasul melarang untuk menggandengkan dirinya dengan Allah? Ini pertanyaan besar sekali ini. Di sini ilallahi wa rasulihi pakai waw. Tahu kan pakai waw? Kalau pakai waw berarti sama.
Kalau pakai waw berarti apa? Sama. Sama antum bilang begini maksudnya. Ja'a Zaidun wa Amrun. Berarti sama-sama datang. Paham kan? Dhahaba Zaidun wa Ali. Berarti sama-sama pergi. Paham maksudnya? Akala Zaidun wa Kumbul. Berarti sama-sama makan. Paham Kumbul? Iya. Nah, ini menunjukkan apa? Sama. Nah, ini ada masalah kita di hadits lain yang Nabi melarang untuk disamakan. Untuk disandingkan. Coba lihat kata Syekh. Ketika mengatakan ilallahi wa rasulihi dan tidak mengatakan summa rasuluhu bersamaan dengan ada seseorang lelaki-laki dia berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apa yang Allah kehendaki dan apa yang engkau kehendaki. Pakai wa ya, pakai wa. Masya Allahu wa syi'ta. Padahal tadi Allahu ilallahi wa rasulihi. Sekarang ada masalah di sini. Ada seorang lelaki berkata kepada Rasulullah, Masya Allahu wa syi'ta. Pakai apa? Pakai apa? Wow. Pakai wow. Apa kata Rasul kepadanya? Faqala bal masya Allahu wahda. Ya. Terjemahkan? Tetapi bahkan apa yang Allah kehendaki sendirian saja. Semata saja. Lihat. Ketika digandengkan, Nabi bilang bahkan hanya Allah yang berkehendak. Tidak boleh antum bilang wasyita. Paham ini? Pertanyaannya, apa perbedaannya? Kenapa satu boleh Nabi ucapkan, satunya malah Nabi larang? Terus? Jawabannya adalah apa-apa yang digandengkan dengan syariat terkait dengan syariat, terkait dengan pensyariatan, maka dia diungkapkan dengan waw. Faedah berharga sekali. Kalau terkait dengan pensyariatan, ini wajib, ini sunnah, ini haram, ini makruh, ini mubah. Ini terkait dengan apa? Pensyariatan. Maka pakai waw. Maka pakai apa? Waw. Kenapa bisa? Sebab apa yang Rasulullah SAW sandarkan dari syariat. Wa ma sadara anin nabi. Karena apa yang muncul dari Nabi. Apa yang muncul dari Nabi SAW dari syariat. Seperti apa yang Allah munculkan. Seperti apa yang muncul dari Allah Ta'ala seperti perkataan. Sudah dulu. Ini kaidah. Kenapa pakai waw terkait dengan pensyariatan? Terkait dengan perintah pakai waw. Sunnah pakai waw. Haram pakai waw. Ya kan begitu? Pakai waw antara Allah dan Rasul. Kenapa? Karena apa yang muncul dari Nabi sama dengan yang muncul dari Allah. Sama-sama syariat. Paham maksudnya? Karena apa yang dihalalkan oleh Nabi sama dengan dihalalkan oleh Allah. Paham maksudnya? Ketika Nabi wajibkan berarti Allah wajibkan itu. Jadi pensyariatan sama. Yang muncul dari Nabi dan muncul dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya pakai waw supaya antum jangan bedakan. Kan di sana ada orang bedakan. Dia bedakan kalau datang dari Allah kita terima. Kalau dari Rasul kita tidak terima. Seperti golongan Qur'aniun. Orang yang hanya beramal dengan Quran saja. Tidak beramal dengan hadits. Berarti dia bedakan. Padahal Allah samakan. Paham maksudnya? Allah samakan dirinya dengan Nabi SAW terkait dengan munculnya itu syariat. Dari mana saja sama hukumnya. Terus? Sebagaimana perkataan Allah Ta'ala, barang siapa yang mentaati Rasulullah, maka dia telah mentaati Allah. Paham kan? Nah, ini dalilnya. Siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia taat kepada Allah. Artinya, kalau ada orang durhaka kepada Rasul, maka dia durhaka kepada Allah. Masya Allah. Terus? Wa amal umurul kauniyati fala yajuzu ayyukrona ma'allahi ahadun bil wawi abadan lianna kulla syai'in tahta iradatillahi ta'ala wal masyiatihi wa masyiatihi wa idza qala qailun hal yanzilul mataru godan wakila Allahu wa rasuluhu a'lam fa hadza khata'un. Masya Allah. Perhatikan kesalahan dalam lafaz. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa indahu ilmun bihadza. Masalah terjemahkan. Adapun perkara-perkara kauniyah maka tidak dibolehkan untuk menyandingkan Allah
dengan Rasul Allah dengan wow selamanya. Karena setiap perkara di bawah irada Allah Ta'ala dan di bawah masyiahnya. Iya kan? Jadi kalau terkait dengan masalah kauniyah yang terjadi di alam semesta ini, tidak boleh kita gandengkan Allah dengan yang lain. Makanya tadi Nabi bilang, ketika ada orang bilang, Masya Allah wa syi'ta. Nah, apa yang Allah kehendaki dan engkau kehendaki. Nabi bilang, tidak boleh. Itu kan terkait dengan kehendak. Hanya Allah yang punya kehendak. Kehendaknya kita di mana? Di bawah kehendaknya Allah. Kalau Allah kehendaki, pasti terjadi. Kalau Allah tidak kehendaki apa yang kita inginkan, tidak mungkin terjadi. Paham ini? Kita punya kehendak. Tapi kehendak kita tidak boleh digandengkan dengan kehendak Allah. Kita di bawahnya. Di bawahnya kehendak Allah. Ini penting sekali. Lihat contoh sebentar luar biasa. Kalau ada orang berkata terus. Jika seorang berkata, apakah besok akan turun hujan? Maka dikatakan Allah dan Rasulnya mengetahuinya. Hati-hati ini ucapan. Allah dan Rasulnya yang tahu. Allah dan Rasulnya yang tahu. Gimana ini ucapan? Secara kasat kita dengar Allah wa Rasuluhu a'lam. Ya mungkin tidak ada masalah kan? Tidak ada masalah. Tapi masalah ini masalah kauniyah. Masalah turunnya hujan. Apakah Rasul tahu? Kan tidak. Yang tahu turunnya hujan apa? Hanya Allah. Maka ucapan ini apa kata Syekh? Maka hal ini adalah kesalahan karena Rasulullah SAW tidak ada padanya ilmu tentang hal tersebut. Nah, Rasul tidak tahu turunnya hujan kapan. Sehingga antum hanya katakan Allahu a'lam. Paham kan? Tidak boleh Allahu wa Rasuluhu a'lam. Ini terkait dengan kauniyah. Kalau terkait dengan ilmu, antum ditanya, apa hukum ini? Antum tidak tahu. Hukum. Allahu wa Rasuluhu a'lam. Kenapa? Ini ilmu, ini syariat yang ditanya. Jadi kalau ditanya tentang syariat, boleh Allahu wa Rasuluhu a'lam. Paham kan begitu? Tapi kalau terkait dengan kejadian, antum hanya bilang apa? Allahu a'lam. Paham ini? Jelas ini? Ini penting sekali. Terus? Mas'alatun. Wa idza qala hal hadza haramun am halalun? Fakila fil jawabi Allahu wa rasuluhu a'lamu. Masya Allah. Fahadha sahihun lianna hukma rasuli sallallahu alaihi wasallam fil umuri syar'iyyati hukmullahi ta'ala kama qala azza wa jalla wa man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Masya Allah. Pertanyaan, jika ada yang berkata apakah hal ini haram atau halal, maka dikatakan pada jawaban Allah dan Rasulnya mengetahuinya. Maka hal ini benar. Nah, paham kan? Terkait dengan halal haram. Antum bilang Allah wa Rasuluhu a'lam. Ini jawaban benar. Ini jawaban benar. Terus? Karena hukum-hukum Rasulullah SAW pada perkara syariat adalah hukum Allah Ta'ala. Sebagaimana perkataan Allah Ta'ala, barang siapa yang mentaati Rasulullah, sungguh dia telah mentaati Allah. Baik. Alhamdulillah, Masya Allah. Sampai situ? Habis Seng? Mantap. Tinggal atur suasana hatinya. Emosinya tidak stabil ya Abis Seng ya? Gugup Ustaz. Gugup ya? Atau karena ribut? Tidak aja. Jangan ribut, jangan gugup. Anggap saja kita ini semua ini muridnya antum. Dah? Alhamdulillah. Siapa besok? Taufik. Barakallahu fiik. Baik. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini faedah-faedah pilihan ya dari Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.